Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sesi ke-13 dan sesi ke-14 pada mata kuliah Internal External Relations dengan bahasan tentang reputasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa reputasi itu adalah goals akhir dari segala aktivitas yang dilakukan oleh kehumasan, bahwa ada goals yang pertamanya adalah citra, namun yang paling harus dikejar dibandingkan citra adalah bagaimana perusahaan atau institusi dapat membentuk sebuah reputasi atau dapat memiliki sebuah reputasi yang bagus. Lalu apa reputasi dan bagaimana mengelolanya dan pandangan-pandangan ahli terkait tentang reputasi? Mari kita simak paparan pada slide berikutnya. Louis Hart pada tahun 2004 mengatakan bahwa reputasi yang baik harus dijaga karena reputasi perusahaan adalah harta yang berharga. Menjaga reputasi adalah sebuah hal yang esensial dari peran strategis humas yang harus memperhitungkan seluruh stakeholder, di mana persepsi mereka tentang organisasi akan menentukan reputasi tersebut. Dari statement Louis Hart tahun 2004 ini ada 3 hal yang menarik. Yang pertama adalah Louis mengatakan bahwa reputasi adalah harta yang berharga dari sebuah perusahaan ataupun lembaga. Karena di sini akan menentukan value dan keberlangsungan dari perusahaan atau lembaga tersebut. Jika reputasinya bagus, maka value-nya pun bagus, maka keberlangsungan perusahaan juga tentu akan bagus. Menjaga reputasi adalah sebuah hal yang esensial. Itulah kalimat kedua yang sangat penting. Esensial memiliki makna penting, bahkan sangat penting, dan esensial pun memiliki makna yang mendalam dari segala aktivitas yang dilakukan. Maka reputasi menurut Louis Hart adalah hal yang sangat penting dan sangat dalam segala aktivitas strategi kehumasan yang dilakukan oleh seorang public relations officer. Kalimat ketiga yang menyempurnakan dua kalimat sebelumnya ditutup oleh Louis Hart dengan mengatakan bahwa pada aktivitas untuk menjaga reputasi ini, peran strategis humas harus memperhitungkan seluruh stakeholder, di mana persepsi mereka tentang organisasi akan menentukan reputasi tersebut. Kalimat ini memiliki makna yang sangat penting dan memberikan penekanan juga yang sangat penting bagi semua elemen dalam perusahaan, bahwa menjaga reputasi bukan hanya tugas seorang public relations officer, tapi menjaga reputasi adalah tugas seluruh elemen dalam perusahaan ataupun lembaga. Tugas seorang PR adalah bagaimana menjaga dari atas sampai bawah, dari CEO atau bahkan dari investor, CEO, direktur, manajer, hingga karyawan memiliki persepsi yang baik tentang organisasi. Dengan seluruh stakeholder atau elemen dalam perusahaan tersebut memiliki persepsi yang baik, maka hal tersebut akan menentukan reputasi dari yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu Louis Hart juga mengatakan bahwa reputasi adalah akumulasi dari persepsi dan pendapat tentang organisasi yang berada dalam pikiran stakeholder. Reputasi adalah bagaimana kumpulan persepsi, kumpulan pandangan, kumpulan pendapat tentang organisasi atau perusahaan dari para stakeholder, yaitu seluruh elemen dalam perusahaan atau seluruh elemen dalam organisasi. Jadi pada saat nanti teman-teman menjadi seorang PR, tugasnya ujungnya adalah menjaga reputasi, maka yang harus dijaga adalah persepsi dan pendapat dari seluruh elemen
teman-teman harus mengelola pendapat-pendapat atau persepsi-persepsi dari seluruh elemen perusahaan, baik itu tadi dari kalangan CEO sampai kalangan karyawan, yang diharuskan memiliki persepsi yang positif tentang sebuah organisasi. Jadi bukan hanya tugas dari humas saja untuk membentuk sebuah reputasi yang baik. Sebuah organisasi akan menikmati reputasi yang baik pada saat performa atau kinerjanya secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan dari para stakeholder. Seperti kita ketahui, dalam sebuah organisasi adalah kumpulan dari banyak orang, maka semua atau setiap orang dalam sebuah organisasi pasti memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Maka pada saat organisasi ingin menikmati sebuah reputasi, maka yang harus diutamakan adalah bagaimana performa atau kinerja dari perusahaan tersebut dapat memenuhi ekspektasi dan melampaui harapan dari para stakeholder. Ada rasa kenyamanan, ada rasa merasa diperhatikan, ada rasa kejelasan dalam setiap aktivitas, tugas, dan sebagainya yang dirasakan oleh para stakeholder. Hal itu akan sangat menentukan bagaimana reputasi perusahaan akan didapat secara positif. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa dalam aktivitas kita sebagai seorang humas, kita berada dalam sebuah sistem. Itu sistem yang itu berarti ada di dalam organisasi ya. Tapi tugas kita bukan hanya dalam sistem tersebut, tapi juga meliputi boundary, ya, batas-batas yang ada dalam sistem, dengan suprasistem, ya, dan juga ada yang namanya environment. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari gambar yang tertera di layar, ada yang namanya subsistem yang paling kecil, ada yang namanya sistem, dan ada yang namanya suprasistem. Nah, humas itu berada dalam sebuah sistem karena ada dalam urutan di sebuah organisasi atau perusahaan yang akan mengatur para subsistem. Namun bukan hanya mengatur subsistem, tapi juga harus memperhatikan bagaimana suprasistem itu berada orang-orang yang atau pihak-pihak yang berada di luar perusahaan. Yang lebih luas lagi, bahwa yang menjadi perhatian humas bukan hanya subsistem, sistem, dan suprasistem, tapi juga environment, lingkungan secara keseluruhan. Siapapun yang ada di sekitaran kita, itu juga harus kita perhatikan sebagai cara kita membentuk atau berupaya untuk membentuk dan menjaga reputasi yang sudah kita punya. Kalau misalnya subsistem, sistem, suprasistem, dan environmentalnya dipertahankan atau dimaksimalkan, maka reputasi akan terbentuk lebih mudah. Mungkin juga reputasi akan terbentuk lebih cepat. Ini adalah tugas kita, bahwa tugas kita bukan hanya ada di internal, tapi juga ada di eksternal. Eksternalnya pun bukan hanya kepada para orang-orang yang memakai produk dan jasa kita saja, tapi juga seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat. Nah, reputasi adalah hal yang membutuhkan waktu untuk mendapatkannya. Maka ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa reputasi harus dimanage, reputasi harus dikelola. Maka timbul sebuah istilah manajemen reputasi. Pertama adalah bagaimana memahami dan menghargai komponen reputasi. Di situ terdapat atau meliputi integritas, tata kelola, dan komunikatif. Atau kalau dalam bahasa organisasi atau perusahaan itu adalah terkait tentang transparansi. Yang kedua, membangun mekanisme formal untuk mengukur reputasi secara berkala. Ada proses-proses secara formal dalam mengukur reputasi yang diinginkan oleh perusahaan secara berkala.
pada waktu-waktu yang ditentukan. Yang ketiga, tetapkan mekanisme formal seperti pertemuan pejabat senior yang dijadwalkan secara rutin untuk mengelola reputasi secara berkelanjutan. Pertemuan tersebut bukan hanya berbicara terkait tentang hal-hal yang operasional, namun lebih bagaimana persepsi dan pendapat dari seluruh stakeholder itu harus dijaga oleh para pejabat senior. Tindakan membangun dan mengikuti mekanisme formal dengan jelas mengungkapkan komitmen kepemimpinan untuk melindungi aset reputasi. Jadi pada saat pertemuan antara pejabat senior tersebut harus jelas posisinya bahwa pertemuan tersebut memiliki komitmen dari seluruh pimpinan untuk melindungi aset reputasi. Siapakah aset reputasi tersebut? Aset reputasi tersebut tentu perusahaan, jalannya perusahaan, produk-produk perusahaan. Tapi bukan hanya itu, aset reputasi adalah selain hal tersebut, aset reputasi adalah atau meliputi para karyawan itu sendiri. Apalagi karyawan-karyawan yang memiliki reputasi atau karyawan-karyawan yang memiliki potensi yang baik. Itu adalah aset dari reputasi. Karena berbicara reputasi, sekali lagi, berbicara reputasi bukan bicara personal, tugas personal seorang humas, tapi ini terkait tentang bagaimana persepsi dan pendapat dari seluruh stakeholder yang ada dalam perusahaan. Yang keempat adalah mekanisme formal, seperti rencana manajemen reputasi dengan upaya membantu organisasi menyatukan reputasi merek dan reputasi perusahaan yang lebih luas dengan identitas yang intrinsik, identitas yang jelas, identitas yang sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh organisasi. Mekanisme formal di sini beda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga terkait tentang bagaimana urusan intern, tapi di bagian yang keempat ini rencana manajemen reputasinya adalah menyatukan reputasi merek dan reputasi perusahaan. Reputasi merek biasanya akan dijaga oleh teman-teman marketing bersama teman-teman PR tentunya. Sementara reputasi perusahaan itu harus dilakukan oleh seluruh elemen dalam perusahaan ataupun organisasi. Ini adalah sebuah gambaran dari manajemen reputasi secara komprehensif. Ada penilai diri, ada reputasi audit, ada analisis dan kesenjangan yang tujuannya adalah untuk melihat reputasi, kriteria, dan aspirasi dari reputasi tersebut. Bagaimana melakukan rencana manajemen reputasi? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kerentanan masalah. Yang kedua adalah bagaimana mengelola atau memahami terkait tentang peluang, memanfaatkan peluang, dan yang ketiga adalah bagaimana memiliki formula akuntabilitas. Dan yang keempat adalah bagaimana menciptakan komunikasi yang strategis dengan menggunakan rencana jangka panjang dan perencanaan kontingensi untuk ancaman yang diketahui. Jadi komunikasi strategis bukan hanya bicara terkait tentang menyusun sebuah rencana jangka panjang, tapi juga merencanakan jika ada ancaman yang akan datang, bagaimana sikap yang harus kita lakukan pada saat kita sedang fokus pada membuat atau membangun sebuah reputasi. Rencana manajemen reputasi ini, keempat-empatnya ini nanti akan diaudit dan akan penilaian ulang, sehingga nanti akan balik lagi kepada bentuk awal lagi, yaitu ada penilaian diri gitu ya, ada self-esteem, kesadaran diri dari seluruh elemen di perusahaan, bagaimana seharusnya dia bersikap secara profesional, bagaimana dia bersikap seharusnya sebagai seorang pribadi, sehingga nanti apa yang dia lakukan itu berhubungan dengan nilai dari yang diberikan oleh masyarakat terhadap perusahaan atau yang kita sebut dengan reputasi. Ada namanya reputasi audit, analisis terkait tentang segala hal dan kesenjangan yang terjadi antara organisasi dengan masyarakatnya. Ini adalah sifat yang semuanya saling berkaitan, saling berjalan, dan saling mempengaruhi. Sifat yang sirkular ini dari manajemen reputasi secara komprehensif
diharapkan dapat membentuk sebuah reputasi yang kuat. Selain Loisart, Von Braun juga berpendapat bahwa modal reputasi adalah perbedaan yang diletakkan dari waktu ke waktu antara kapitalisasi pasar dan nilai likuidasi aset. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Scott tadi, bahwa reputasi merek dan reputasi perusahaan. Kalau reputasi merek, urusannya adalah tentang kapitalisasi pasar, bagaimana merek tersebut dibutuhkan oleh pasar, bagaimana merek tersebut diperhatikan oleh pasar, dan bagaimana merek tersebut dibeli atau dimanfaatkan oleh pasar, oleh masyarakat dan sebagainya. Sementara likuidasi aset adalah bagaimana penguasaan dari aset, bukan hanya terkait tentang tempat perusahaannya saja, tapi juga meliputi seluruh hal-hal yang terkait tentang perusahaan, termasuk karyawan-karyawan yang dinilai potensial. Itu adalah aset dari perusahaan yang harus dijaga dan tentu memiliki value dan pengaruh yang penting pada pembentukan reputasi. Pendekatan yang lebih umum untuk mengukur reputasi adalah dengan mengambil tindakan komparatif terhadap organisasi serupa. Jadi karena reputasi sifatnya adalah kajian secara internal, maka yang dilakukan adalah dengan mengambil tindakan komparatif, artinya membandingkan dengan organisasi-organisasi serupa yang kita nilai sudah memiliki reputasi atau sedang menuju pembangunan sebuah reputasi dari organisasi tersebut. Alasan kebanyakan organisasi tidak memiliki program formal untuk membangun reputasi adalah karena mereka memandang sebagai sesuatu yang lunak dan tidak terwujud. Namun seburuk apapun reputasi memiliki nilai nyata dan nyata. Dolar atau dalam kalau di Indonesia rupiah yang dapat diukur. Jadi kami berharap bahwa reputasi dapat dipandang menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang walaupun lunak, tidak terwujud, tidak terlihat, dan sebagainya, tapi tetap saja reputasi memiliki sebuah value. Value ini berpengaruh terkait tentang apa yang dimiliki atau diharapkan oleh perusahaan, yaitu terkait tentang keuntungan misalnya. Maka reputasi, walaupun sifatnya lunak, atau dipandang sebagai sesuatu yang lunak dan tidak berwujud, tetaplah penting dan harus dikelola secara maksimal. Kriteria reputasi dalam upaya manajemen reputasi secara komprehensif meliputi inovasi, kualitas manajemen, bakat karyawan, kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, kualitas produk, komunikatif atau transparansi dalam perusahaan, tata kelola, dan integritas yang meliputi sikap tanggung jawab, keandalan, kredibilitas, dan sikap dapat dipercaya. Selain hal itu, yang kedua adalah audit reputasi konstituen internal dan eksternal, yaitu menilai apa yang diyakini karyawan sebagai identitas intrinsik dan membandingkan dengan apa yang diyakini oleh kepemimpinan senior sebagai identitas intrinsik. Jadi ada peran dari teman-teman PR untuk meyakini kepada para pimpinan bahwa reputasi bukan bicara terkait tentang fisik perusahaannya saja, tapi juga berbicara terkait tentang value dari orang-orang yang ada dalam perusahaan. Termasuk salah satu adalah karyawan-karyawan, yang mungkin di antara karyawan-karyawan tersebut adalah karyawan-karyawan potensial yang harus dijaga sehingga dapat berpengaruh, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan reputasi dari perusahaan. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan model reputasi. Tujuan ini ditetapkan untuk kinerja dalam kelompok industri. Misalnya, bagaimana industri atau perusahaan dapat bersaing dengan para pesaingnya, sehingga perusahaan atau organisasi dapat bersikap dinamis dan memiliki pergerakan yang sangat efektif.
Yang keempat adalah formula akuntabilitas, yaitu kinerja strategi untuk dipercaya oleh publik. Yang kelima adalah rencana manajemen reputasi, di mana kinerja strategis perilaku ini dan rencana komunikasi untuk konvergensi identitas dan reputasi. Jadi berbicara terkait tentang rencana manajemen reputasi, bagaimana menyusun sebuah strategi terkait tentang apa yang harus dilakukan, dan rencana komunikasi antara menggabungkan identitas dan reputasi. Yang keenam adalah audit dan penilaian tindak lanjut tahunan sesuai dengan standar dalam rencana manajemen reputasi. Audit adalah proses bagaimana menilai segala aktivitas yang telah dilakukan dalam setiap perusahaan. Lagi-lagi kita mengutip pendapat dari Louisot dan Reiner tahun 2010 mengatakan bahwa reputasi mencakup persepsi dari stakeholder mengenai seluruh aspek organisasi. Ini hal yang sangat penting untuk teman-teman ingat, bahwa reputasi yang baik dapat diperoleh organisasi apabila organisasi tersebut berhasil memenuhi dan melebihi ekspektasi stakeholdersnya. Sedangkan reputasi yang buruk akan diperoleh organisasi apabila mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi stakeholders. Seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa reputations adalah gabungan dari yang namanya experience dan expectations. Gambar ini mendeskripsikan teori yang diajukan oleh Lewis dan Reiner tadi, di mana reputasi yang baik akan diperoleh organisasi apabila organisasi berhasil memberikan nilai dan manfaat yang mencapai atau melebihi ekspektasi stakeholders. Pentingnya reputasi menuntut organisasi untuk dapat membangun dan mempertahankan reputasi yang baik. Menurut Louisot dan Reiner tahun 2010, reputasi mencakup persepsi dan stakeholder mengenai seluruh aspek organisasi. Sekali lagi diingatkan bahwa reputasi bukan hanya tugas PR, tapi bagaimana teman-teman PR mampu untuk mengelola semua persepsi, pendapat dari seluruh stakeholder perusahaan terkait atau menyangkut tentang perusahaan. Bagaimana teman-teman menciptakan sebuah persepsi yang positif, teman-teman menciptakan pendapat yang positif dari seluruh elemen perusahaan terhadap perusahaan tersebut. Kemajuan teknologi informasi telah membuat perhatian terhadap risiko reputasi meningkat. Peningkatan kapabilitas masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi secara massal, mudah, cepat, dan tanpa berbayar telah berhasil meningkatkan dampak dan intensitas risiko reputasi yang diemban perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa sekarang masyarakat bukan hanya sebagai yang terdampak dari konten komunikasi massa atau media, namun sekarang masyarakat mampu menjadi penyedia konten itu sendiri. Maka peningkatan kapabilitas masyarakat tersebut berhasil meningkatkan dampak dan intensitas risiko dari sebuah reputasi. Mau tidak mau, perusahaan yang memang diharapkan oleh masyarakat untuk memiliki reputasi yang baik harus lebih intens menjaga dan memperhatikan terkait tentang reputasi tersebut. Risiko reputasi adalah dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh reputasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pada saat masyarakat sudah berharap bahwa perusahaan kita memiliki sebuah reputasi, maka kita harus fokus, kita harus intens perhatian terhadap risiko dari reputasi perusahaan yang kita wakili. Biasanya berbicara terkait tentang reputasi selalu terkait dengan yang disebut dengan manajemen isu. Tucker, Carey, dan Broom mengatakan bahwa, dikutip dari Register, Tucker, Carey, dan Broom mengatakan manajemen isu didefinisikan sebagai manajemen proses yang bertujuan untuk mempertahankan pasar,
mengurangi risiko, dan menciptakan peluang, dan mengatur reputasi atau corporate reputation sebagai aset organisasi bagi keuntungan organisasi atau pemegang saham. Dalam aktivitas ke perusahaan, tentu kita akan dihadapkan dalam berbagai isu, baik itu isu dari luar maupun isu dari dalam. Maka tugas dari teman-teman PR adalah bagaimana manage isu tersebut sehingga dapat mempertahankan pasar, mengurangi risiko, menciptakan peluang, mengatur reputasi yang sudah ada, dan dijadikan sebagai sebuah aset yang menguntungkan bagi organisasi dan pemegang saham. Namun, menurut Tucker, Broom, tidak semua isu perlu ditanggapi, tapi teman-teman PR perlu memilah-milah isu yang perlu ditanggapi, karena tidak semua isu akan berhubungan dengan masalah reputasi korporat. Isu-isu yang perlu segera ditanggapi dan dikelola oleh korporat adalah isu-isu yang adalah isu-isu aktual, yang merupakan isu yang sedang terjadi dalam proses kejadian, yang sedang hangat dibicarakan, isu yang akan diperkirakan akan terjadi, dan isu yang sudah lepas, bukan isu yang sudah lepas dari perhatian masyarakat atau isu yang sudah tidak menjadi intensi dari masyarakat. Yang kedua, isu yang punya nilai kekhalayakan atau public value, yang artinya langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya kepentingan seseorang atau sekelompok kecil atau orang. Jadi misalnya ada isu terkait tentang bagaimana dampak perusahaan terhadap masyarakat, itu yang kita perhatikan daripada dampak perusahaan terhadap satu organisasi atau satu sekelompok kecil. Yang ketiga, memiliki nilai problematik. Artinya masalah ini adalah masalah yang mendesak dan serius yang harus segera ditangani. Karena bila tidak segera ditangani, disinyalir akan berpengaruh pada reputasi korporat. Ini adalah 3 isu yang setidaknya ini yang harus didahulukan oleh teman-teman PR pada saat mendapatkan atau bagaimana memanajemen isu dari pada saat teman-teman menjalankan aktivitas ke-PR-an. Beberapa perusahaan melakukan pengukuran reputasi dengan pendekatan media coverage untuk kemudian menerjemahkan isinya dalam reputation scorecards. Ini adalah istilah-istilah yang disampaikan oleh para ahli bagaimana cara mengukur reputasi. Yang pertama adalah melihat dari media coverage, ya. Pendekatannya adalah media coverage, yaitu jangkauan media. Yang pertama adalah bagaimana melihat daya saing perusahaan dalam menjual produknya dengan harga premium pada kurun waktu yang tidak sebentar, tentu membutuhkan waktu lama. Yang kedua, kesanggupan perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan staf kunci. Tadi sudah disebut bahwa ada mungkin aset potensial, yaitu karyawan dan sebagainya yang memang harus dijaga. Yang ketiga, konsistensi perusahaan dalam mendapatkan dukungan words of mouth berupa rekomendasi positif baik dari sisi pasokan maupun dari sisi pemasaran. Mau tidak mau, jika perusahaan kita adalah perusahaan bisnis, kita harus mengetahui bahwa dalam bisnis, teknik atau pemahaman terkait tentang word of mouth, kekuatan dari informasi dari mulut ke mulut dari setiap orang kepada orang lain, itu menjadi sesuatu yang sangat positif. Dan yang keempat adalah keberpihakan publik ketika terjadi masalah pada perusahaan. Tidak saja dalam kemampuan perusahaan untuk berkelit dari media ataupun kritikan publik. Jadi pada saat kita memiliki sebuah masalah, bagaimana kita akan melihat keberpihakan publik? Jika publik masih membela, maka itu adalah salah satu keberpihakan yang sangat kental, sangat jelas diperlihatkan publik terhadap kita. Walaupun kita bermasalah, tapi publik masih memiliki simpati atau bahkan empati terhadap perusahaan. Itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki skor reputation yang sangat baik. 3 pilar reputasi yang disampaikan oleh Tri Iswadi. Yang pertama adalah Good Corporate Citizenship, yaitu GCC. Good Corporate Citizenship adalah upaya untuk menjadi bagian dari warga negara yang baik. Bukan hanya melakukan CSR, tapi juga melakukan investasi perusahaan dalam jangka panjang. Citizenship bicara terkait tentang kemasyarakatan. Maka harus investasi yang dilakukan dalam jangka panjang itu bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
Ya, pilar reputasi yang kedua adalah good corporate governance. Sebagai upaya perusahaan selalu berusaha mengembangkan SDM sebagai aset yang tidak boleh hilang meski SDM tersebut pensiun atau meninggalkan perusahaan. Pada good corporate governance terkandung prinsip yang diistilahkan dengan kata tarif. Tarif adalah gabungan dari istilah transparansi, accountable, responsible, independent, dan fairness. Transparansi berbicara terkait tentang keterbukaan, accountable berbicara terkait tentang kejelasan, responsible berbicara terkait tentang tanggung jawab, independent berbicara tentang kebebasan, dan fairness berbicara terkait tentang keadilan. Ini adalah bagaimana prinsip dari tarif ini akan mempengaruhi pada saat kita melakukan pilar reputasi yang bernama Good Corporate Governance. Yang ketiga adalah Good Corporate Recognitions atau GCR. Upaya perusahaan dan SDM memperoleh berbagai pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Jika perusahaan kita sudah diakui dan sudah mendapatkan penghargaan yang positif dari masyarakat, tentu ini adalah sebuah anugerah bagi perusahaan dan akan lebih memudahkan pekerjaan kita sebagai seorang public relations officer. Namun, untuk mendapatkan ini butuh waktu, butuh pendekatan yang jelas, dan pendekatan yang pas dari perusahaan kepada masyarakat. Bukan hanya berbicara terkait tentang bagaimana membangun atau membuat sebuah CSR dan sebagainya, tapi juga bagaimana bisa menyentuh aspek-aspek yang lebih personal dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat memiliki pengakuan dan penghargaan terhadap perusahaan yang kita wakili. Teman-teman, inilah gambaran Reputation Management Pillars yang dikutip dari buku Iswadi terkait tentang reputasi, berbicara terkait tentang good corporate governance atau GCG, dan yang kedua adalah good corporate citizenship atau GCC, dan yang ketiga adalah good corporate recognition atau GCR. Ini adalah 3 reputations management pillars yang tadi sudah disampaikan, bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap masyarakat, dapat berhubungan secara kontributif terhadap masyarakat, atau punya hubungan baik dengan seluruh aspek dalam kemasyarakatan, bukan hanya masyarakatnya saja, dan bagaimana perusahaan dapat mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Berbicara terkait tentang reputations management pillars. Jika kita mengambil definisi yang lain dari terkait tentang reputasi, pernah disampaikan dalam Longman Dictionary, bahwa reputasi adalah the opinion that people have about something because of what has happened in the past. Pendapat orang tentang sesuatu karena apa yang telah terjadi di masa lalu. Maka pada saat melakukan sesuatu, bicara terkait tentang reputasi, dilakukanlah secara maksimal. Sementara Henry Ford mengatakan bahwa you can build reputation on what are you going to do. Anda dapat membangun reputasi pada apa yang akan Anda lakukan. Jadi bicara tentang reputasi, pada saat kita melakukan aktivitas apapun dalam sebuah perusahaan, pastikan aktivitas tersebut adalah aktivitas yang maksimal dan aktivitas yang berpengaruh positif dan dipandang positif oleh kebanyakan masyarakat atau khalayak. Berbicara terkait tentang manajemen reputasi, tercapainya target perusahaan adalah hal yang penting. Namun, dalam hal bagaimana mengelola reputasi, yang lebih penting adalah bagaimana dalam pencapaian target tersebut sehingga stakeholder merasa nyaman, merasa kagum, dan akhirnya terjadi engagement yang produktif dan menghasilkan revenue secara berkesinambungan. Sekali lagi diingatkan bahwa reputasi adalah urusan-urusan internal, bagaimana elemen-elemen dalam internal perusahaan, lembaga, ataupun organisasi dapat memberikan sebuah sikap yang positif terhadap perusahaan sehingga nanti pada saat dilihat oleh pihak eksternal, yang itulah akan menjadi sebuah penilaian atau reputasi yang baik bagi perusahaan, organisasi, ataupun
lembaga. Karena dalam statement ini disebutkan bahwa targetnya adalah agar stakeholder merasa nyaman, merasa kagum, dan terjadi engagement yang produktif. Terjadi kaitan antara perusahaan dengan karyawan atau para stakeholder secara produktif dan dapat menghasilkan keuntungan secara berkesinambungan bagi kedua belah pihak. Sehingga saat ini reputasi dipandang sebagai intangible asset yang sangat mempengaruhi value creation perusahaan. Karena disebut sebagai aset yang tidak terlihat, namun reputasi sangat mempengaruhi kreasi nilai dari sebuah perusahaan, organisasi, ataupun lembaga. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengedepankan atau mementingkan terkait tentang bagaimana cara kita memanage reputasi. Terkait tentang reputasi, ada elemen penggerak reputasi yang disampaikan oleh Ishadi dalam bukunya. Kriteria terkait tentang reputasi didasarkan pada 4 kriteria persepsi emosi. Karena kalau misalnya kita merujuk pada pendapat sebelumnya yang disampaikan oleh beberapa ahli bahwa reputasi adalah kumpulan dari persepsi dan pendapat dari seluruh elemen stakeholder. Maka kita berangkat dari elemen penggerak reputasi ini menggunakan 4 kriteria persepsi emosi. Yang pertama adalah adanya kekaguman, admirations. Yang kedua adanya kepercayaan. Yang ketiga ada perasaan nyaman atau good feeling. Dan yang keempat ada perasaan penghargaan total atau overall esteem. Jadi ada admirations, kekaguman, trust, kepercayaan, good feeling, perasaan nyaman, dan overall esteem sebagai penghargaan total pada 4 kriteria persepsi emosi yang menjadi elemen dalam penggerak sebuah reputasi. Sementara 7 penggerak utamanya dalam reputasi yang tidak berdasarkan persepsi tadi ya. Kalau persepsi urusan pribadi, kalau ini urusan-urusan yang profesional, urusan-urusan perusahaan seperti product and services, governance, citizenship, workplace, innovations, leadership, and performance. Inilah 7 penggerak utama dari reputasi. Produk dan pelayanan ini harus baik, hubungan dengan pemerintah itu juga harus baik, hubungan dengan masyarakat harus baik, tempat kerjanya harus nyaman, inovasinya harus maksimal, kepemimpinannya harus baik, dan penampilannya pun harus baik. Ini adalah 7 penggerak utama dari elemen yang disebut dengan reputasi. 4 persepsi elemen persepsi tadi digabungkan dengan 7 penggerak utama yang akan menghasilkan sebuah reputasi yang bagus. Nah, kita bisa melihat dari yang disampaikan tadi bahwa 4 elemen persepsi dan 7 penggerak utama reputasi ini dibuatkan dalam reputation management matrix ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian atasnya, product and services, governance, citizenship, workplace, innovation, leadership, and performance, itu adalah bagian dari 7 penggerak utama, sementara 4 penggerak atau 4 elemen penggerak persepsi adalah admiration, trust, good feeling, dan overall esteem. Nah, dari reputation management matrix ini, keempat ini harus saling berhubungan. Harus saling berhubungan, baik dari 4 dengan ke-7. Dari 4 persepsi emosi ini dengan 7 penggerak utama dari reputasi harus saling berhubungan. Jika semua 4 penggerak dan 7 penggerak utama, 4 persepsi emosi dengan 7 penggerak utama ini sudah saling berhubungan dan berjalan maksimal, maka akan tercipta sebuah reputasi yang baik.
Sekian materi terkait tentang reputasi yang saya gabungkan dua pertemuan di sesi 13-14 dalam satu presentasi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.